Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi sama aku Foni Nurstiani. Di pertemuan kali ini aku ingin sedikit membahas mata kuliah perpajakan, yaitu tentang pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2. Apa sih definisi PPh pasal 4 ayat 2? Kalian ada yang tahu? Kalau tahu komen ya. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final. Nah, pajak penghasilannya itu di luar dari gaji pokok. Contohnya yaitu bisa deposito. Siapa saja sih pemotong PPh pasal 4 ayat 2? Yang pertama ada koperasi, yang kedua ada penyelenggara kegiatan, yang ketiga ada otoritas bursa, dan yang keempat bendaharawan. Oke, langsung masuk ke objek dan tarif pajak PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Dasar hukumnya bisa kalian lihat di bawah sini. Tarifnya ada 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap atau BUT. Dan 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak luar negeri. Contoh perhitungannya. Aditya menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Hitunglah besar bunga deposito dan PPh pasal 4 ayat 2. Cara jawabnya, bunga deposito 12% dikali 100 juta dibagi 12. Kenapa 12? Karena perhitungannya 1 tahun, sama dengan 1 juta. PPh pasal 4 ayat 2, 20% dikali 1 juta, maka hasilnya 200.000. Nah, itu pajak yang harus dibayarkan Aditya. Yang kedua, transaksi saham di Bursa Efek. Dasar hukumnya bisa kalian lihat di bawah sini. Tarifnya 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di Bursa Efek. Ini bukan saham pendiri. Dan ada juga 0,1% dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di Bursa Efek. Ini untuk saham pendiri. Nah, kalau ngomongin pajak, kalian harus hafal tarifnya, bukan peraturannya. Karena tarifnya itu yang paling penting. Contoh perhitungannya, Tuan Dilan menjual 1000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Hitunglah besarnya PPh pasal 4 ayat 2. Cara jawabnya, PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham yaitu 0,1% dikali 3.000 dikali 1000 lembar. Maka PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar Tuan Dilan yaitu 3.000. Murah ya, karena tarifnya cuma 0,1% aja. Ada juga bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Nah, di Bursa Efek ini nggak cuma ada saham, tetapi ada juga obligasi. Bunga obligasi dengan kupon tarifnya nanti kalian bisa lihat di sini. Diskonto obligasi dengan kupon tarifnya bisa kalian lihat juga di sini, dan diskonto obligasi tanpa bunga tarifnya bisa kalian lihat di sini. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Lanjut yang keempat, hadiah. Dasar hukumnya bisa lihat di bawah sini. Tarifnya 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Contoh perhitungannya sebagai berikut.
Yang kelima, sewa tanah dan bangunan. Dasar hukumnya bisa kalian lihat di bawah sini. Tarifnya 10% dari jumlah bruto. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan. Dasar hukumnya PP nomor 34 tahun 2016. Wajib pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tarifnya 25% dari jumlah bruto. Bruto nilai pengalihan atau nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. Pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, tarifnya 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan, nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tarifnya 0% dari jumlah bruto nilai pengalihan, nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Oke, lanjut yang ketujuh. Penghasilan usaha jasa konstruksi. Dasar hukumnya PP nomor 51 tahun 2008. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Tarifnya 20% dari penghasilan bruto. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Tarifnya 4% dari penghasilan bruto. Jasa pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain yang memiliki kualifikasi menengah dan besar, tarifnya 3% dari penghasilan bruto. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Kemudian yang ke-8, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Dasar hukumnya PP nomor 15 tahun 2009. Bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan, tarifnya 0% dari jumlah penghasilan. Bunga simpanan di atas 240.000 per bulan, tarifnya 10% dari jumlah penghasilan. Contoh perhitungannya, Koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya, yaitu Rosita. Berdasarkan data yang ada, Rosita mendapatkan bunga simpanan sebagai berikut. Januari 2017 350.000 dan Februari 2017 200.000. Berapa besar PPh pasal 4 ayat 2-nya? Cara jawabnya, untuk bulan Januari 2017, 10% dikali 350.000. Kenapa 10%? Karena Rosita menerimanya 350.000. Berarti lebih dari 240.000 kan? Hasilnya 35.000. Dan untuk bulan Februari 2017, 0% dikali 350.000. Kenapa tarifnya 0%? Karena pada bulan Februari tidak lebih dari 200.000, maka hasilnya nihil atau 0. Perhitungannya sangat sederhana bukan? Yang penting kalian tahu rumusnya dan paling penting hafal tarif-tarifnya. Mungkin cukup sekian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, sampai jumpa di penjelasan materi selanjutnya.